Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Pak sayangi? Semoga sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak, pada video kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum memulai video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga dengan kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna hormat dan patuh serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita simak video pembelajarannya. Secara bahasa, hormat adalah menghargai, takzim atau sopan. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Nah, itulah pengertian dari hormat. Jadi ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa sih pengertian patuh? Secara bahasa, patuh adalah suka menurut, taat, dan berdisiplin. Sementara secara istilah, patuh adalah perbuatan mematuhi atau mentaati perintah. Jadi ketika ada orang lain yang memerintahkan kita dan kita mematuhinya atau mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Itulah anak-anak pengertian hormat dan patuh. Baik, selanjutnya mengenai contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja sih contoh hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama adalah memberi salam atau mencium tangan orang tua ketika kita akan berangkat ke sekolah. Terus yang kedua, menuruti perintah dan nasihatnya. Misalkan seperti rajin sholat, bangun pagi, belajar sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV, dan tidak banyak bermain. Kemudian contoh yang ketiga, meminta izin jika ingin bepergian. Misalkan seperti kalian mau pergi bermain, pergi ke rumah teman, kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Itu berarti kalian sudah menerapkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, membantunya sesuai dengan kemampuan. Misalkan kalian yang perempuan bisa membantunya memasak, dan yang laki-laki juga bisa membantunya dengan menyapu halaman rumah. Kemudian contoh yang kelima adalah selalu ingat untuk mendoakannya. Apakah kalian sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Baiklah, ini doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil.
Jadi setiap habis sholat, anak-anak harus mendoakannya. Untuk selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Ayo, apa saja contohnya? Yang pertama, memberi salam dan mencium tangan. Jadi ketika kita bertemu guru, mengucapkan salam dan kemudian mencium tangannya. Yang kedua adalah mengerjakan tugas yang diberikannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Jadi jangan asal-asalan mengerjakannya. Karena itu bentuk penghargaan kita terhadap guru yang sudah mengajar kita. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika guru sedang mengajar. Jadi ketika guru mengajar, jangan ngobrol dan bermain. Itu juga bentuk penghormatan kita kepada guru. Yang keempat, mendengarkan dan mentaati nasihatnya. Ketika kita dikasih nasihat, maka kita harus mentaati nasihatnya. Dan yang kelima adalah berbicara dengan sopan, termasuk tidak memotong pembicaraannya. Itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak yang Pak sayangi, mengapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ini sebenarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Selanjutnya hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang baik dan akan dipanjangkan umurnya. Jadi anak-anak sekalian yang Pak sayangi, ketika kita hormat, ketika kita sayang kepada orang tua kita, maka Allah akan menjadikan kita orang baik dan dipanjangkan umur kita. Selanjutnya, mengapa kita harus patuh dan hormat kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru. Pertama, mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru sudah mengajarkan kita, membimbing kita untuk beribadah. Misalkan membaca Quran, beramal, mengenal lingkungan, berhitung, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jasa-jasa mereka. Jadi sudah seharusnya kita juga bersikap hormat dan patuh kepada guru. Baik anak-anak sekalian, itulah perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya adalah manfaat hormat dan patuh. Apa sih sebenarnya manfaat yang kita peroleh ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Yang pertama, mendapat kunci masuk surga. Ada pepatah yang mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu. Nah, terus manfaat yang kedua, disayang orang tua dan guru. Sudah barang tentu ketika kita mematuhi perintah mereka, mereka akan menyayangi kita. Dan manfaat yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Jadi kalau anak-anak ingin dipanjangkan umurnya, maka harus patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, itulah anak-anak beberapa manfaat kalau kita memiliki sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Demikian video pembelajaran tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalam, terima kasih dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.